Ini bapaknya kemana ya? Saya pinginnya begini, Bung Adi. Ya. Saya pinginnya tuh pada saat dia sumpah, bapaknya ikut sumpah juga, Bung Adi. Liga 1 gimana? Ya kalau ada yang menarik kita bahas. Tapi menurut saya tidak ada yang menarik. Ada menarik. Apa? Tawuran. Ya kan satu loh. Kalau membahas Liga 1 untuk membahas tawuran, Itu, gulat, ya, kan, karate itu Liga Wakanda itu kita. kayaknya nggak cocok dengan undang saya di sini. Mending undang pensiunan gulat, pensiunan karate gitu. Ini jurus apa yang dipakai gitu ya. Yeah. Oke, netizen, kita ketahui bahwa timnas Indonesia kita di bawah naungan PSSI Pak Erick Thohir sudah memegang 3 nama untuk naturalisasi ke depannya menjelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang dengan teman sejati saya, yaitu Bung Tangkas. Yes. Gimana Bung Tangkas? Baik Bung Adi. Ya, Bung Tangkas. Kita tahu kan? Semua sudah tahu Pak Erick Thohir memberikan 3 nama. Ya. Yang sudah atau yang akan nih dinaturalisasi ke depannya. Bagaimana menurut Bung Tangkas dari ketiga pemain ini? Sebenarnya inilah kehebatan Erick Thohir ya. Sunyi, senyap, meledak. Ya, ini kebiasaannya Pak Erick Thohir. Ya, memang luar biasa sekali. Jadi 3 ini ada kiper, ya, ada back, dan ada gelandang. Ada gelandang. Ya. Striker sudah cukup dengan Olero nih. Sudah 4 nih. Kayaknya udah komplit, hampir komplit nih. Striker ada, terus pemain tengah ada, back ada, kiper ada. Ya, gelandang ada. Nah, jadi yang pertama itu adalah orang baru tapi muka lama. Orang baru muka lama. Nah, dia adalah seorang kiper. Ya. Emil Audero. Ya, semua saya yakin pasti tahu lah. Dari orang tuanya kan. Dari 2012. Dari 2012 itu. Baru dia kali ini, baru dia di tahun 2002 berapa nih? Dari 2025. Baru dia mengikrarkan janjinya di Indonesia ya kan. Ini bapaknya kemana ya? Saya pinginnya begini, Bung Adi. Ya. Saya pinginnya tuh pada saat dia sumpah, bapaknya ikut sumpah juga, Bung Adi. Udah. Iya kan? Dia kan ikut sumpah gini deh kayaknya. Nah, ini kan alasan kenapa Emil ini dinaturalisasi karena Emil sudah berkebangsaan Itali karena awalnya. Ya karena umur 18 tahun sudah memegang kebangsaan Italia, paspor Italia. Ya, makanya kenapa dinaturalisasi kan banyak juga nih netizen yang nanya, loh kan orang Indonesia kenapa dinaturalisasi lagi gitu? Karena dia sudah berkeluarga negara Italia. Iya. Mungkin dulu pikirannya dia merasa hebat kan. Jadi dia merasa wow. Iya kan, timnas Italia itu akan memanggil dia ya kan. Tapi apa yang terjadi kan? Apa yang terjadi ya bisa dilihat hari ini kan. Jadi dia dibalik dia jadi warga negara Indonesia kan. Dia aslinya kan Lombok itu bapaknya. Ya, si Lombok. Bapaknya, ibunya baru Italia kan. Benar. Oke, yang kedua Bung Adi ada Dan James. Dan James susah nih karena orang gini. Dia berposisi di back kiri. Nah, ini yang menarik nih. Iya. Karena kita di back kiri itu kan ada back sayap kiri itu kan ada Verdong. Ada banyak nih. Ada banyak Verdong. Sain Patinama. Dan ada Arhan Pratama. Dan Nathan Joawan. Nathan Joawan ini kadang-kadang di tengah, kadang-kadang tapi posisi yang sebenarnya adalah back sayap kiri. Ya, kalau di Swansea dipakai di back sayap kiri, ya kan? Benar. 5 orang ini akan bersaing dalam satu posisi itu. Nah, ini menarik ini untuk diperhatikan. Cuman menurut saya Verdong masih tetap yang berarti Bung Tangkas lebih percaya dari Verdong. Karena Verdong juga di klubnya dia lagi gacor juga, ya kan, malah diminati oleh
disarankan oleh Van der Vaart, ya. Legenda Belanda kan. Ya, yang udah melawan Real Madrid pernah, Hamburg pernah. Iya, Feyenoord untuk mengambil. Jadi Van der Vaart menyarankan Feyenoord untuk mengambil Kelvin Verdonk untuk menggantikan posisi siapa ya Pak? Saya kurang tahu tuh. Yang ketiga. Nah, sebelum yang ketiga nih, menarik nih. Kira-kira menurut Bung Tangkas, kan ini ada Dean James masuk nih. Verdonk udah nggak bisa digantiin. Kira-kira 4 back ini siapa sih yang kemungkinan ya bisa saja tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert? Kalau ada Sain Patinama. Ya. Terus ada Pratama Arhan lagi bagus loh di Liga Thailand. Terus ada Nathan Chuaon. Nathan Chuaon kita lihat bagus, tapi dia tidak reguler di Swansea. Ya. Terus ada lagi satu Sain Patinama. Ya, ada Sain Patinama. Terus ada 3 ya. Ada Sain Patinama, Arhan Pratama, lagi satu Verdonk. Ya kan Verdonk udah nggak bisa diganti nih. Terus ada Sain Patinama, ada Nathan Chuaon. Nah, dan yang terakhir ada Arhan Pratama. Nah, kira-kira dari 3 ini yang kemungkinan tidak dipanggil maksudnya kan? Iya, yang kemungkinan coret lah. Kalau menurut saya itu ada 2 kemungkinan. Ada 2. Kalau tidak Pratama Arhan, Nathan Chuaon. Iya. Antara 2 itu yang akan Menurut Bang Tangkas kan pasti milih Arhan Pratama dan ada satu lagi Nathan Chuaon. Alasannya? Kalau Nathan itu jelas tidak reguler di Swansea. Karena tidak reguler di Swansea. Dan kalau misalkan si Arhan Pratama, ya kita udah tahu ya itu pemain lokal lah, adanya segitu-segitu aja. Kan juga dia main memang sih dia bermain di Thailand, tapi kualitas Thailand kan 11-12 dengan kita gitu. Dulu ya, tapi kalau sekarang ya 110 lah. Berarti yang kemungkinan masih dipakai adalah Verdonk, Sain itu masih dipakai. Menurut saya ya. Verdonk, Sain, terus James yang baru itu dah 2 itu, antara 2 itu salah satu pasti dicoret sama Patrick Kluivert. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, pemain naturalisasi. Yang ketiga ini kenyang pengalaman. Umurnya sudah uzur. Ya, benar sebenarnya 32 tahun. Tapi mungkin dari pengalaman itu artinya dibutuhkan lah dengan ini. Ini sebenarnya opsi kedua dari belumnya sukses untuk mengambil Jairo Ridwell sebenarnya. Yang kendala data. Sebenarnya. Tapi kalau dari pribadinya Jairo sudah siap. Yaitu adalah Joy Pelupessy. Namanya sudah tidak asing. Namanya sudah tidak asing. Sebenarnya dari dulu kita sudah minta untuk naturalisasi kan. Benar. Cuman dulu menolak. Karena kita ketahui juga banyak yang nolak, kayak Emil nolak, bapaknya yang nolak. Cuma begini Bung Adi, penolakannya halus. Ya kan tidak seperti Emil. Ya kan yang terlihat agak sombong gitu loh orang tua dengan bapaknya terutama. Jadi ini akan dijadikan bersanding dengan Tom Haye. Nah, Tom Haye ini. Nah, di sini juga siapa namanya? Ivar Jenner. Ini sepertinya harus bersaing ketat. Karena memang posisinya Ivar Jenner itu hampir 11-12 sama Tom Haye dan si Pelupessy. Jadi posisinya sama, ya kan, posisi sama. Jadi kalau Haye ini udah pasti jadi tim utama kan, tim utama. Yang akan geser ya ini. Nah, siapa nih di tengah nih? Kita punya siapa ya dulu ya? Kita punya Ivar Jenner, Tom Haye, Joy Pelupessy. Nah, sebelum Joy Pelupessy datang, kita punya siapa dulu? Yang kemarin STI, pada zaman STI. Nathan biasanya. Nathan, kalau nggak Nathan, Jordi mungkin. Yang agak kan agak naik di satu posisi. Naik. Cuman jarang. Kebanyakan Nathan yang dipakai. Kalau misalkan Ivar Jenner atau Haye salah satu itu tidak ikut atau akumulasi atau cedera gitu. Dulu juga ada ini ya. Kambuaya, Mark Locke dulu ya ada ya. Ya itu
itu kan pemain yang bersitegang dengan STY dulu. Ya, Mark Klok ya. Ya, Mark Klok. Terus ada lagi yang dari Malaysia, siapa namanya itu? Sadil Ramdhani. Ya kan. Terus Lily Pali sebenarnya keren. Iya, Lily Pali sebenarnya keren, cuman nggak tahu kenapa nggak dipanggil itu. Nggak jelas sih sebenarnya itu. Cuman sekarang kan kita sudah ngulang dari nol. Artinya semua akan mempunyai kemungkinan untuk dipanggil. Ya, semua akan mempunyai kesempatan. Nah, apalagi Patrick Kluivert baru-baru ini udah menyaksikan pertandingan Liga Ligue 1-nya kita ya. Ligue 1-nya kita walaupun nggak habis disaksikan, pulang duluan kan. Dan itu pun cuma 2 partai pertandingan kayak 2 apa 3 itu kalau nggak salah itu. Dan juga Pak Adi, saya dengar kabar bahwa PSSI menyodorkan 8 pelatih lokal. Ya benar, ini ada 8 pelatih. Itu ada Bima Sakti, ada Zulkifli Syukur, ada Kurniawan Dulianto dan lain-lain. Bagaimana menurut Bung Tangkas ini? Ya, 8 ini katanya tidak masuk kriteria dari Patrick Kluivert. Apa ini yang terjadi ini? Inilah bedanya kualitas lokal dengan asing luar gitu loh. Iya. Luar. Jadi memang Patrick Kluivert memang tidak pernah melihat sesuatu yang unggul gitu di antara 8 ini. Di 8 pelatih lokal ini. Ya kenyataannya memang seperti itu. Ya faktanya memang seperti itu. Jangan lagi membohongi diri sendiri ya kan? Jangan bohong hal-hal yang kecil dari kita ya kan. Asik. Si Pak Erick Thohir ini ya kan, ya namanya dia usaha, dia menyodorkan 8 ini, siapa tahu ada yang kecantol 1. Ya kan, yang akan dipakai sebagai asistennya Patrick. Ternyata tepuk jidat ya kan, tepuk jidat Patrick. Nah, ini yang saya belum tahu, Patrick akhirnya benar-benar tidak mau atau masih ingin memberikan kesempatan 8 itu. Karena dengar-dengar juga akan kembali lagi di proses 8 itu. Ini saya juga bertanya-tanya bertanya-tanya ya. Apakah memang ada intervensi dari pusat harus make gitu kan? Ini kan siapa tahu nih, ini kemungkinan kan, kita kemungkinan bukannya nuduh lah guys, kan kemungkinan. Menurut Bung Tangkas gimana? Karena ya dibilang kan coba lagi gitu. Padahal Patrick Kluivert udah menolak lah. Iya. Coba lagi gitu. Kan ada yang kesannya memaksa. Kayaknya kalau saya rasa enggak ada intervensi. Ada intervensi nih. Yakin nih enggak ada intervensi. Karena memang harus gitu Bang Adi, harus profesional gitu loh. Iya. Kita harus profesional. Kalau ingin maju ya profesional. Benar. Jadi kalau memang lokal ini kualitasnya sangat rendah, ya udah nggak usah dipakai. Ya kan? Berarti ada pengulangan nih. Ada pengulangan untuk dilihat. Ya kan? Nah, itu maksudnya mungkin, saya gini, kenapa saya udah nggak pakai ini ya? Bukan nggak mau. Misalnya, saya udah nggak tertarik nih sama tapi karena ada intervensi dari atas, cobalah dilihat. Oke, saya lihat istilahnya lagi. Gini, Patrick ini istilahnya memberikan pernyataan ini 8 pelatih ini kurang. Masih kurang. Kurang gitu loh. Jadi dikasih kesempatan kedua gitu. Masih dikasih kesempatan bahwa coba dia ingin menggali isi kepalanya dulu, isi otaknya, isi ilmunya gitu loh. Bukan memberikan kesempatan bukan karena intervensi dari atas. Tidak, menurut saya tidak. Pak Erick itu sebenarnya dia niatnya bagus, ingin membuat pelatih lokal itu mempunyai pengalaman bekerjasama dengan seperti kemarin contohnya kayak zamannya Sintayong itu kan banyak pelatih lokal kan. Kayak contohnya pelatih U16-nya kita Nova Arianto, dia kan bagaimana Nova Arianto menerapkan kedisiplinan tinggi, jadi fisik yang kuat. Kita lihat kemarin saya lihat di internet ada foto adik-adik kita, foto telanjang dada, dia menunjukkan otot-otot mereka sudah karena digembleng sama Pak. Karena coach Nova. Itu. Ya semoga nggak ada alasan lagi tinggi badan gitu ya.
bisa lompat gitu ya. Semoga nggak ada yang kayak gitu alasannya lagi. Kan udah dipecat. Kan itu udah dipecat. Iya kan ada yang bilang, oh itu kita kalah gara-gara kurang tinggi gitu kan. Sebenarnya sih kumis itu monoton strategi. Monoton. Kalau diterapkan di ASEAN, ya, Asia Tenggara, ya, masih oke. Ya benar kualitasnya. Karena kualitas musuhnya di ASEAN juga kurang. Iya kan? Naik lagi ke Asia. Naik satu level lah. Ya. Kita yang dibabat. Kita yang diobok-obok. Benar-benar diobok-obok itu. Itu serius tuh. Jadi Pak Erick Thohir sudah mengerti akan hal itu, maka dilepaslah itu si kumis. Ya benar, udah dipecat. Udah dipecat. Dan kita nggak tahu sekarang nih siapa. Apakah masih lokal? Kalau masih lokal sama aja. Bahkan mungkin lebih jelek daripada kumis. Serius. Ya buktinya Clifford aja tepuk jidat ya. Dikasih 8 yang terbaik padahal udah di sama Pak Erick Thohir. Tepuk jidat dan lus dada. Sabar. Oke, menarik nih kalau saya sama naturalisasi. Salah satunya ini adalah Emil. Emil kita ketahui memiliki kualitas yang ya di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata. Nah, tapi belum di atas Martin Paes. Nah, ini pertanyaan saya. Apakah Emil di mata Bung Tangkas bisa menggantikan Martin Paes? Karena kita tahu Emil ini loh karirnya udah luar biasa ya. Ya karirnya jadi cadangan. Begini Bang Adi, menurut saya ya, Emil Audero ini di atasnya Nadeo, tapi di bawahnya Martin Paes. Oke. Di atasnya Nadeo jauh apa dikit nih? 2 tingkat lah. Ya 2 tingkat. 2 tingkat lah. Di atasnya Nadeo atau di atasnya siapa lagi satu? Hernando. Di atasnya itu, tapi di bawahnya Martin Paes. Martin Paes itu masih paling pas di timnas itu. Oke, mantap banget. Martin Paes paling pas di timnas untuk saat ini. Semoga dia tidak pernah kartu kuning, kartu merah, atau cedera. Itu bahaya. Nah, ini menarik nih. Bung Tangkas bilang bahwa Emil Eudoro ini tidak pantas lah bilang ya. Tidak pantas apa? Tidak pantas memegang nomor 1 di timnas. Belum pantas memegang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini Martin Paes. Nah, jadi menurut Bung Tangkas dia merasa rugi nggak gabung sama timnas nanti? Malah beruntung menurut saya dia gabung tim. Martin siapa nih? Si Emil kan? Emil. Beruntung bagi saya. Karena alasannya beruntung. Alasannya ada akhirnya timnas yang memanggil dia. Yang dulunya dia berharap di Itali, tidak dipanggil-panggil. Akhirnya kitalah yang memanggil dia. Oke, ini kan? Kalau ibaratnya karma ya. Ya, walaupun kita kan sempat sakit hati dulu kan. Iya, sakit hati. Tapi dengan kekosongan kita, artinya kekosongan kiper pelapis, ya kita juga legowo lah ambil, walaupun kita sakit hati dulu. Itu profesionalnya Pak Erick ya. Itu luar biasa itu. Walaupun ya sehebat apa sih hatinya Pak Erick, tapi dengar dulu bapaknya itu masih sakit lah. Ya benar. Ya, kita kan? yang dengar sakit. Tapi sekarang dia dengan profesionalnya, kedewasaan Pak Erick mengambil. Dan jadi menurut saya itu Emil beruntung diambil sama Indonesia. Jadi kemungkinannya dia masuk Piala Dunia itu masih ada. Nah, jadi dan saya yakin Indonesia akan masuk ke Piala Dunia. Asik. Saya juga optimis Indonesia. Ya, harus optimis ya. Apalagi benar atau tidaknya itu urusan nanti lah. Pokoknya saya optimis saat ini Indonesia harus masuk Piala Dunia. Saya juga optimis. Oke. Ini berandai-andai nih. Berandai-andai. Seandainya yang dimasukkan adalah Emil, gimana menurut Bung Tangkas? Lawan Australia maksudnya? Iya, lawan Australia. Pokoknya yang jadi kiper utamanya malah Emil. Saya rasa Patrick Clifford tidak sebodoh itu lah kan kita berandai. Tidak sebodoh itu menurut saya, karena kan dari segi tekanan permainan yang dari dua orang ini, si Emil dan si Martin,
ini kan beda. Satu main di Serie B di Palermo, ya kan? Itu pun dipinjamkan oleh Como, ya kan? Terus si Martin yang main di MLS di Amerika, yang apa namanya notabene-nya di situ yang nyerang dia, artinya yang bakal memukul dia itu ada seorang Messi, siapa lagi, Suarez ada di sana, Oliver Giroud, ya kan? Belum lagi nanti pemain tengahnya kayak Busquets, ada Busquets, ya kan? ada Busquets, ada siapa lagi, banyak lah pemain-pemain. Ya, benar, banyak. Itu yang akan, jadi Martin akan memenahan serangan-serangan dari orang-orang itu. Ya, yang sudah berpengalaman. Legend-legend di bola itu. Iya. Messi itu. Kalau di Serie B, ya, iya kan? Ya. Kalau di Serie B ya, mungkin kalau di Serie A dia jadi starter. Ya itu kan banyak lagi striker yang bagus. Ya, Vlahovic kan. Nah, kita lihat aja Bang Ijaz. Iya, ya kayak Bang Ijaz tuh kan. Gimana nggak dia jatuh bangun benar-benar luar biasa. Dan sekarang dia menjadi kapten Venezia. Wah, mantap. Itu permanen ya? Kayaknya saya lihat sering dia pakai ban kapten. Dari 3 pertandingan ini. Oh, ya udah jadi ban kapten. Ya mudah-mudahan. Jadi dia memang layak di Indonesia pun jadi kapten. Sampai orang-orang Belanda pun bingung kan. Kok orang ini nggak malah orang-orang Itali ya, bingung kenapa ini malah milih Indonesia, kenapa nggak Belanda gitu. Ya, nah ini kalau kita bandingkan ya, back Belanda dengan Ijaz, Bang Jai kita, ya kalah pasti. Coba Van Dijk, De Ligt, iya. De Ligt masih dipanggil ya? Masih dipanggil De Ligt. Ake. Iya, Ake. Itu udah itu pemain yang City, udah main di UCL semua itu. Iya kan, main Serie A juga. Tapi Serie A tim-tim yang di atasnya Venezia. Ya kan, belum lagi di Ajax Amsterdam. Jadi kalau menurut saya lebih sadar diri siapa? Ijaz daripada ini. Tidak ada cerita, ya kan? Dia lebih sadar diri. Tidak ada cerita yang terdahulu yang tidak muluk-muluk lah. Kalau saya yang pingin Piala Dunia, ya udah masuk Indonesia. Benar, itu aja kan. Kalau itu kita wajarkan lah. Walaupun Indonesia itu dijadikan timnas kedua, ya kan, tapi nggak apa-apa. Namanya memilih kan, sama kayak kita juga kan. Yang penting dari hati. Sama kayak kita memilih pasangan kan, kita memilih. Masa kita jahat itu namanya? Nah, itu profesional kan. Cuma yang caranya yang lebih bagus ya. Caranya dia enak. Daripada si Emilio Audero. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Kita beberapa hari lagi kita akan melakukan pertandingan dahsyat lah kita bilang. Australia kita bertandang ke Australia, ke Sydney. Dan Australia di mana Australia ini ya udah ada isu-isu bahwa beberapa pemainnya yang cedera. Ya kan? Gary Salter, ya banyak. Ya kan, pemain-pemain pamungkasnya, kipernya juga cedera. Nah kan, jadi kita diuntungkan lebih besar. Berarti kemungkinan untuk menang berapa persen menurut Bung Tangkas? Ini saya nanya bukan kemungkinan imbang mas, tapi langsung nih kemungkinan menang berapa persen? Kalau kemungkinan menangnya saya 50-50. Oh, 50-50 malah. Kalau menang 50-50. Kalau seri malah saya 80%. Oh, berarti Bung Tangkas memastikan kita bertandang ke Australia seri nih. Nggak menang nih. Persentase seri lebih besar, cuman keinginan atau harapan menang. Ya siapa juga pengen kalah kan. 50-50 kalau kemenangan. 50. Berarti kan ada chance-nya. Menurut saya itu. Nah, menurut Bung Tangkas nih, menarik nih. Kita tahu bahwa Pak Ridho kita memiliki Peter Clifford pelatih yang baru. Gaya permainan kita nggak tahu. Ya kan, kalau Sintayong kan udah. Menurut Bung Tangkas, gimana sih gaya permainan nanti Patrick Clifford? Ya, oke, saya terangin segini ya. Patrick Clifford ini datang dengan situasi yang tidak bisa lagi ditawar untuk apa namanya? Untuk berproses ya, berproses. Tidak ada lagi kata berproses. Ya, dia sudah langsung harus garap lawan Australia. Karena ini udah produk jadi. Enggak, maksudnya nggak jadi dia sudah tidak berproses lagi kan? Iya. Australia depan mata. Jadi ekspektasi
ya ekspektasi yang kita bilang, ekspektasi masyarakat kita dan PSSI bahwa kita ngeri ekspektasi ya, kita rakyat kita lebih dari STY, berarti gitu kan? Iya kan? Iya. Soalnya begini, STY kan nggak drop, artinya pada saat dipecat itu situasi kondisi Indonesia ini kan lagi tinggi-tinggi. Iya, lagi cuma dibilang tinggi dari penilaiannya, tinggi itu dinilai dari apa yang sebelum-sebelumnya. Kan lagi menaik. Ya kan lagi naik. Dipecat. Datang karena kesalahan ya saya bilang kecil lah ya. Komunikasi ya. Itu waktu lawan Cina terutama itu paling parah di situ ya. Itu dipakai penilaian ya, tapi sudahlah ya, tapi itu udah lewat. Nah sekarang kita fokus kita ke tetap juga pahlawan juga ya, kita fokus ke Clifford aja. Jadi Patrick ini tidak bisa lagi berproses, dia harus langsung menuju tujuannya, tujuan rakyat Indonesia, atau paling dekat menang di setiap laga. Jadi gaya permainannya gimana? Menyerang pasti. Pasti itu menyerang. Tidak mungkin sama dengan. Berarti gaya permainan menyerang. Kira-kira formasinya kalau gitu kayak gimana? Langsung dah sama pemainnya. Kiper udah pasti Martin Paz. Oh masih, itu masih. Dia terus kalau feeling saya ya, isunya dia masih tetap pakai 4-3-3. Isunya 4-3-3 tapi kolaborasi 3-5-2. 4-3-3-4. Kita tengah dulu lah 2. Tengah kanan. Oh ini predict line up. Ya langsung dah line up. Dari belakang dong. Iya lah. Dari belakang kiper maksudnya. Kan kiper udah pasti tadi saya bilang. Martin Paz. Kiper Martin Paz. 4 back itu di tengah 2 Itses sama Mesilgers. Back kanan, sayap kanan itu Kevin Dick dong. Pemain Munchen Gladbach. Tapi sementara masih di Copenhagen. Juni ini baru dia ke Munchen. Sudah ACC kan kontraknya. Sayap kiri, back kiri tetap Verdong. Kecil cabai rawit tuh. Tenaga kuda. Kelvin Verdong. Sudah 4. Sekarang tengah ada 3. Tengah ada 3 nih. 2 belakang dulu. Pakai tengah. Berarti formasinya 2, 1 dan 3. Ya. Tom Haye dan Joy Pelupesi. Kalau Patrick sih Joy Pelupesi. Ya. Kalau ini sudah di naturalisasi atau udah pasti itu. Ikrar sumpah ya. Ya udah. Pak Erik bilang ya. Berarti ada Tom Haye berduet dengan Joy Pelupesi. Depannya lagi Marcelino Ferdinand. Sepertinya Patrick Kluivert tidak berani untuk main-main dengan Marcelino ini, karena satu sisi tidak ada pengganti. Benar. Tidak ada sih Witan masih ada. Kurang itu. Egi kurang masih. Masih top Marcelino. Ini Marcelino selain tidak ada pengganti di timnas, dia juga udah mulai ikut main di apa namanya? Di Oxford. Tapi kan masih U21. Enggak, diutamanya udah mulai main ya. Udah mulai. Tapi di listnya aja dia. Kadang main, kadang enggak. Itu ada. Kemarin kan sempat dia duet sama Oli Romani. Ya benar. Ya kan? Saya rasa tidak penting utak-utik ini karena tidak ada pengganti. Udah tuh 3 tengah ada Tom Haye, ada ada Pelupesi, ada siapa tadi? Marcelo Ferdinand. Sekarang 3 di depan. Kita ke sayap kiri. Kalau ini sayangnya kiri. Ya, sayangnya Orat Mangun nggak ada. Ya benar. Ini lawan Australia kan. Aku mulai sekarang itu. Kalau nggak Orat Mangun tetap di sana. Orat Mangun. Berarti siapa nih penggantinya? Rafael Strike. Di tengah Oli Romani. Sudah pasti kanan itu. Di kanan. Nah ini di kanan ini yang menarik ini kan, karena di situ juga banyak. Ada Eliano, Witan Sulaiman bisa. Witan Sulaiman kalau saya sih Witan kayaknya dicoret ya. Witan Sulaiman nggak dimasuk Inggris nih. Ini Egi. Ada Egi. Ya ada Egi. Ada Yakob bisa. Bisa jadi Yakob bisa jadi juga dicoret. Bisa. Sandy Walsh juga bisa. Sandy Walsh juga bisa, tapi kan Sandy Walsh itu dia back. Iya. Tapi kalau menurut saya Eliano Rangers itu
Karena itu kan posisi yang di klubnya dia seperti itu. Tapi memang kadang-kadang dia ditaruh di back sayap. Ya, Lionel Randes. Ya memang dia kan bisa LW, RB, bisa wing sayap striker, ya bisa. Nah seperti itulah. Jadi itulah komposisi line up dari saya yang akan membawakan Indonesia ke Piala Dunia. Berarti itu kayak udah top 11-nya ya? Ya, itu top 11-nya. Oke. Menarik sekali perbincangan kita. Kita akhir dulu. Siap. Nanti kita lanjut lagi di podcast selanjutnya. Oke, siap. Ya, pasti tentang sepak bola seluruh dunia. Oke, seluruh dunia. MU, Juve. Ya pokoknya liga-liga semua. Liga Eropa. Liga 1 gimana? Ya kalau ada yang menarik kita bahas. Tapi menurut saya tidak ada yang menarik. Ada menarik. Apa? Tawuran. Ya kan? Iya. Jadi kita kemarin gencatan mau masuk ke Liga 1 loh. Kalau membahas Liga 1 untuk membahas tawuran, gulat, karate itu Liga Wakanda itu kayaknya nggak cocok dengan undang saya di sini. Mending undang pensiunan gulat, pensiunan karate gitu. Ini jurus apa yang dipakai gitu ya? Iya, jurus apa? Oke, jangan lama-lama Undang Gas. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sip. Dah.